Hai Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Jamie Arisandi, spesialis obstetri dan ginekologi. Kali ini saya akan membahas tanda-tanda flek dan tanda-tanda keguguran pada kehamilan. Oke, sebelumnya kita harus menjelaskan tanda apa sih keguguran dalam kehamilan seperti itu. Keguguran dalam kehamilan itu sama seperti aborsi dalam istilah medisnya ya, yaitu adalah ketidakmampuan kehamilan untuk melanjutkan proses kehamilan ke dalam tahap kehamilan selanjutnya seperti itu. Biasanya kita akan dari medis kita akan menghitungnya apabila usia kehamilannya kurang dari 20 minggu dan berat bayinya adalah kurang dari 500 gram. Ciri-cirinya seperti kram perut, flek-flek, dan flek-flek ini tanda yang paling sering seperti itu. Tanda-tanda flek-flek ini bisa diakibatkan oleh, kalau kita bilang paling sering sebenarnya pada trimester pertama, tapi juga bisa juga terjadi pada trimester kedua dan trimester ketiga. Nanti akan kita lihat di video di sini. Untuk trimester yang sekarang ini kan kita akan membahas yang kehamilan trimester pertama. Untuk trimester pertama ini kita bilang dibagi sebenarnya. Jadi akan dalam proses mengancam, sedang terjadi, dan sudah terjadi seperti itu. Kalau mengancam masih bisa kita laksanakan dengan memberikan obat. Yang sudah terjadi, nah itu harus kita periksakan ke dokter untuk melihat bagaimana apakah masih tersisa jaringan atau tidak seperti itu. Nah, penyebabnya apa sih penyebabnya untuk flek-flek atau kehamilan atau keguguran dalam kehamilan ini? Yang paling utama dan paling sering terjadi adalah kelainan kromosom. Kenapa kelainan kromosom atau genetik kita bilangnya? Jadi pada saat sel sperma dan sel telur bertemu, mereka itu kan tidak selalu lengkap seperti itu. Dan apabila mereka tidak lengkap dan dari tubuh mam sendiri mereka mempunyai mekanisme pertahanan atau seperti itu untuk mereka mengetahui apakah ini lengkap dan bisa dilanjutkan supaya tidak membuang waktu dan tidak sia-sia. Dan apabila mereka bilang ini bisa dipertahankan, maka mereka akan mempertahankan. Tetapi apabila tidak, mereka akan secara paksa mengeluarkan hormon untuk mengeluarkan janin tersebut. Nah, yang kedua penyebabnya apa lagi? Paling kedua bisa diakibatkan oleh infeksi seperti infeksi menular seksual atau infeksi diakibatkan oleh virus. Virus seperti TORCH, banyak macam. TORCH juga ada toxoplasma salah satunya. Nah, apakah penyebab lainnya? Penyebab lainnya bisa terjadi diakibatkan oleh autoimun seperti lupus atau diabetes atau kelainan darah dalam artian kekentalan darah seperti itu. Nah, sekarang kita bahaskan mengenai untuk pengobatan ya Mams ya. Pengobatan kalau kita mengalami seperti ini akan disarankan nomor 1 adalah bed rest dan diberikan obat pengatur kandungan, bukan bed rest ya tepatnya. Tidak terlalu capek untuk melakukan beraktivitas. Karena aktivitas seperti naik sepeda motor atau naik kendaraan umum itu bisa yang kita memang seperti biasa dan memang akan lebih capek daripada biasanya, itu akan mengakibatkan yang dari kondisi pada saat kita kehamilan imunnya akan turun. Pada saat imunnya akan turun, nah otomatis badan kita akan lebih capek, sehingga pada saat akan beraktivitas seperti biasanya itu mengakibatkan badan lebih capek lagi, sehingga dia akan bisa mengakibatkan pendarahan juga. Kemudian berlari atau melakukan aktivitas yang sangat berat seperti jogging atau lari maraton seperti itu ya tidak disarankan, agak dikurangin. Nah, kemudian yang ini jarang kali untuk didengarkan adalah penggunaan high heel. Sebenarnya kalau kita bilang ya tergantung kembali ya manusia. Pada dasarnya pada saat kehamilan itu kalau kita bilang pada di otak itu akan terjadi pembesaran pembuluh darah dan itu memang normal terjadi. Nah, pada saat terjadi seperti itu mams biasanya akan sering menjadi pusing. Nah, sehingga penggunaan high heels itu apabila pada saat itu jadi pusing, yang kita takutkan adalah jatuh mams. Nah, oleh karena itu sangat-sangat disarankan menggunakan sandal yang tipis saja, seperti tidak perlu high heels ya. Kemudian kita lihat di sini
sekarang kita untuk pengobatan. Nah, tadi kan sempat saya bahas, Mams. Untuk pengobatan untuk yang mengancam memang kita bahas dengan obat penguat kandungan. Nah, terus bagaimana dok untuk bagian yang sudah terjadi? Itu akan saya disarankan untuk melakukan pemeriksaan oleh dokter ataupun bidan, dan disarankan juga menggunakan alat USG, Mams, untuk dilihat apakah masih tersisa jaringan atau tidak. Apabila sudah bersih, ya nggak masalah. Berarti kita hanya cuma perlu mengontrol untuk kehamilan selanjutnya. Tetapi apabila dia masih ada tersisa, akan sangat saran, ya bisa kita sarankan obat maupun bisa harus mau nggak mau, ya mungkin kita bisa lakukan dengan kuretase. Seperti itu. Itu adalah membersihkan. Proses pengerjaan di bawah anestesi, kita akan melakukan pengerjaannya, membersihkan sehingga tidak ada jaringan yang tersisa di dalam rahim. Karena apabila kita biarkan, itu bisa menjadi penyebab infeksi yang selanjutnya, yang pertama, yang kedua, penyebab terjadinya pendarahan yang terus menerus. Oke. Terus apakah kehamilan seperti ini bisa terjadi lagi? Dalam artian yang pernah keguguran, kemudian kehamilan selanjutnya bisa terjadi keguguran lagi. Bisa, apabila pasien mengidap penyakit yang contohnya, tetapi tidak semua penyakit yang seperti diabetes, autoimun, infeksi, namun tidak diterapi, dalam artian tidak diobatin sebelum terjadi kehamilan selanjutnya lagi. Oleh karena itu sangat-sangat disarankan untuk Mams, apabila ingin mempunyai yang pernah mengalami hal seperti ini, akan sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan dan melakukan pengobatan supaya kehamilan ini yang selanjutnya tidak terulang lagi. Sampai sini saja, Mams. Jika suka dengan video saya, silahkan diklik subscribe, dan jika ingin ada pertanyaan boleh klik di kolom komentar. Bye bye, Mams.